Halo Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sebelum memulai pelajaran, coba kalian perhatikan video berikut ini. Bagaimana? Pertunjukan ice skatingnya sangat terlihat indah kan? Asalkan kalian tahu, beberapa gerakan yang dilakukan oleh penari ice skating tersebut menerapkan salah satu konsep fisika. Wow, kira-kira apa ya? Untuk tahu jawabannya, simak video berikut ini. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk indikator pembelajaran yang akan kita capai pada video ini. Semua benda yang bergerak memiliki momentum. Benda yang berputar pun memiliki momentum. Nah, namanya itu momentum sudut. Dulu kita pernah belajar tentang momentum yang dirumuskan dengan massa dikali kecepatan. Tapi itu hanya berlaku untuk momentum linear saja ya. Nah, untuk momentum sudut itu dirumuskan dengan momentum linear dikali radius lintasan rotasinya. Lalu, apa hubungannya konsep fisika dengan penari ice skating? Beberapa gerakan yang dilakukan oleh penari ice skating itu ternyata menerapkan konsep hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut itu dapat terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya, sigma torsinya itu sama dengan 0. Maka momentum sudut sistemnya itu kekal. Ingat ya, sigma torsi sama dengan 0 itu bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja, tapi penjumlahan gaya-gayanya itu sama dengan 0. Momentum sudutnya itu kekal, artinya itu momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, di mana momentum sudut awal itu adalah L, dan momentum sudut akhir itu adalah L aksen. Berarti I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Nah, kapan persamaan ini kita gunakan? Yaitu pada penari balet, atau pada penari ice skating, atau pada pelompat indah. Apakah kalian pernah memperhatikan saat penari ice skating merentangkan kedua lengannya, gerakannya akan lebih lambat? Sedangkan saat dia merapatkan kedua lengannya pada tubuhnya, gerakannya itu akan lebih cepat. Kira-kira kenapa begitu ya? Jadi, ketika penari ice skating itu merentangkan kedua lengannya, maka jari-jari lintasannya itu akan lebih besar dibandingkan lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Dikarenakan rumus momentum sudut itu momen inersia dikali kecepatan sudut. Makanya, pada saat jari-jari lintasannya itu besar, maka momen inersianya juga akan besar. Pada saat momen inersianya besar, maka kecepatan sudutnya itu kecil. Makanya, pada saat penari ice skating merentangkan kedua lengannya, gerakannya itu akan relatif lebih lambat.
Dan sebaliknya, saat jari-jari lintasannya itu kecil, maka momen inersianya juga akan kecil. Nah, saat momen inersianya kecil, maka kecepatan sudutnya akan besar. Makanya saat penari ice skating merapatkan kedua lengannya ke tubuhnya, gerakannya itu akan relatif lebih cepat. Untuk lebih memahami persamaan-persamaan yang digunakan dalam momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut, yuk kita simak soal dan pembahasan berikut ini. Seorang anak mengendarai sebuah sepeda yang memiliki jari-jari ban sepeda 21 cm yang berputar dengan momentum sudut 300 kg meter kuadrat per sekon. Jika momen inersia ban sepeda 60 kg meter kuadrat, kira-kira berapa kecepatan linear sepeda tersebut? Pada soal sudah diketahui bahwa jari-jari ban sepeda 21 cm dan momentum sudutnya itu 300 kg meter kuadrat per sekon. Momen inersianya 60 kg meter kuadrat. Yang ditanya kecepatan linear sepeda. Nah, kita bisa mencari kecepatan linearnya itu dengan menggunakan persamaan momentum sudut, di mana rumus momentum sudut itu L sama dengan I dikali omega. Sehingga didapatkan bahwa omeganya itu 5 radian per sekon. Kecepatan sudutnya sudah didapatkan. Kemudian bagaimana ya cara mencari kecepatan linearnya? Untuk mencari kecepatan linear, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Sehingga kecepatan linear sepeda tersebut yaitu 1,05 meter per sekon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah pertunjukan, seorang balerina melakukan gerakan awal dengan merentangkan lengannya dengan momen inersia 6 kg meter kuadrat. Saat lengannya itu terentang, ia melakukan gerakan memutar dengan kelajuan 2 putaran per sekon. Setelah itu, balerina merapatkan kedua lengannya ke tubuhnya dengan momen inersia 2 kg meter kuadrat. Kira-kira berapa ya kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan ke tubuhnya? Soal sudah diketahui bahwa saat balerina melakukan gerakan awal yaitu dengan merentangkan lengannya dengan momen inersia 6 kg meter kuadrat. Nah, ia melakukan gerakan putaran dengan kelajuan 2 putaran per sekon. Setelah itu, saat dia merapatkan kedua lengannya dengan momen inersia 2 kg meter per sekon, yang ditanya berapa kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan. Di mana kita bisa mencari berapa kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan, yaitu dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L sama dengan L aksen, di mana L itu I dikali omega dan L aksen itu I aksen dikali omega aksen. Sehingga didapatkan bahwa kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan ke tubuhnya adalah 6 putaran per sekon, yang berarti putarannya akan semakin cepat. Soal dan pembahasannya sudah selesai. Lalu bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban pada pembahasan tadi? Kalau sama, selamat, kalian sudah berhasil memahami materi ini. Kalau belum, jangan bersedih. Kalian bisa mengulang kembali materi ini sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Sekarang, coba kamu buat kelompok belajar yang beranggotakan 5 orang. Dan masing-masing anggota membuat sebuah soal yang nantinya soal tersebut dijawab oleh teman sekelompokmu. Pada video ini kita udah mengetahui definisi momentum sudut, persamaan momentum sudut, penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah gerak yang menyebabkan sebuah ban kendaraan dapat bergerak, sehingga dia dapat digunakan sebagai alat transportasi. Kira-kira gerak apa ya yang dimaksud
Kalau kamu penasaran, yuk simak video berikutnya.